Halo kawan-kawan kicau mania, jadi di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik gimana sih caranya agar kawan-kawan itu bisa memilih atau mendapatkan kecial kuning yang bagus, baik itu di pasaran yang kemungkinan banyak sekali pilihan ya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga nggak tahu gimana rupa dari kecial kuning yang jantan ataupun betina, dan kalau misalnya jantan kira-kira postur yang bagus itu seperti apa ya. Dan di sini dari itu saya akan membagikan ke teman-teman semua ciri-ciri dari kecil kuning yang bagus, baik itu dari gebokan ataupun yang kalian beli sudah bisa dibilang gacor seperti itu ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, jadi di situ saya mempunyai beberapa foto dari kecil kuning yang bagus ya, yang bisa dibilang bagus seperti itu ya. Dan di sini itu tentunya sudah mendapatkan prestasi di lomba ya. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini salah satu kecil kuning yang dimana di situ mendapatkan juara ya, juara di di gantangan seperti itu ya. Nah, jadi di sini itu gambar-gambar yang berbeda teman-teman ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini yang berbeda sama yang ini guys. Oke. Jadi pertama di sini itu kita bahas yang ini teman-teman ya. Nah, yang kotak ini ya, ini kurungan kotak teman-teman. Jadi di sini itu kalau kalian perhatikan di sini tuh memang burungnya ini kurang segar ya. Dan di sini tuh kalau kalian perhatikan ya, walaupun di sini tuh burungnya ini masih kurang segar atau masih dibilang ngurak seperti itu ya, baru selesai mabung lah intinya. Nah, jadi di sini tuh kalau kalian perhatikan teman-teman, itu sayapnya itu turun ke bawah ya. Nah, jadi ini adalah bentuk kecil kuning yang bagus ya. Jadi di sini tuh kalau dia berdiri itu nanti postur tubuhnya tentunya bakalan bagus sekali ya. Dan di sini tuh paruh bawah yang putih ya. Kalau kalian perhatikan rata-rata kecil kuning yang menang di lomba itu yang paruhnya itu lurus, pendek, dan juga paruhnya itu kebanyakan putih ya, terutama bawah itu pasti putih kawan-kawan. Selainnya di sini itu selain ini juga kalian bisa perhatikan di bola lingkar matanya ini ya. Tentunya di sini tuh kecil kuning yang bagus itu alisnya tebal ya. Walaupun nggak semua kecil kuning bagus itu harus alis tebal ya, tapi dengan patokan seperti ini kawan-kawan bisa memilih kira-kira nanti kecil yang bagus itu seperti apa ya. Dan di sini itu juga selain menandakan kalau kecil kuning ini bagus kalau alisnya tebal, jadi teman-teman itu juga bisa menentukan kira-kira mana kecil kuning yang jantan dan betina ya. Karena dominan kalau kecil kuning betina itu pasti alisnya tipis teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini itu selain dari alisnya tebal, kalian juga bisa perhatikan di bawah pelipis matanya itu dia ini hitam teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini salah satunya. Oke, coba kita ke gambar yang lainnya. Nah, jadi ini kecil kuning yang lain. Nah, jadi ini kecil kuning yang lainnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh tadi kan yang postur tubuhnya itu tegak kawan-kawan. Jadi sekarang yang bulat ya, bulat dan juga dagul istilahnya ya. Dagul atau kepalanya itu pipih seperti itu ya. Oke, jadi di sini tuh kalau kawan-kawan perhatikan di sini itu bodinya ini bulat ya, bulat tebal, dan juga di sini itu kalau teman-teman perhatikan di alis matanya. Jadi di sini tuh sudah kelihatan jelas bahwa ini kecil kuning jantan ya. Dimanapun itu kalau seperti ini pasti kecil kuning jantan ya. Terutama di sini tuh bodinya besar, terus alis matanya tebal, matanya di sini itu bagus seperti itu ya. Nah, jadi paruhnya lurus nggak bengkok dan paruh bawahnya itu putih. Jadi ini menandakan kalau dia ini kecil kuning jantan yang bagus ya. Dan di sini tuh ini yang kecil kuning yang punya saya, yang dimana di situ sering mendapatkan juara pada saat di gantangan teman-teman. Oke, jadi ini foto-fotonya ya. Nah, jadi ini dia. Oke, di sini ada 3 gambar kecil kuning ya. Dan di sini itu saya akan menunjukkan juga kecil kuning yang betina ya. Banget teman-teman ya. Nah, tebal alis matanya, body ramping, dan di sini itu tentunya dengan suara ciak yang keras ya. Oke, jadi suara ciak kecil kuning yang bagus itu bagaimana? Jadi seperti ini. Nah, jadi suaranya itu nyereng ya istilahnya, atau treble-nya itu tinggi ya untuk kecil kuning yang bagus ya. Oke, sekarang kita coba bahas untuk kecil kuning yang betina. Oke, jadi di sini itu adalah salah satu contoh kecil kuning yang betina teman-teman ya.
Jadi di sini tuh kalau kalian perhatikan dari alis matanya itu udah tipis banget dan di sini tuh udah kelihatan jelas ya perbedaan dari kecil kuning jantan dan betina ya. Jadi di sini tuh dari paruhnya ini kecil, terus kepalanya ini belum apa sih, nggak seperti jantan tadi ya yang dagul, dan di sini tuh nggak dagul istilahnya ya. Nah, jadi di sini salah satu contoh kecil kuning ya yang betina teman-teman. Dan sekarang kita lihat perbedaan dari jantan. Nah, jadi di sini itu sudah kelihatan jelas ya perbedaannya ya. Nah, jadi yang betina seperti ini, yang jantan seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi ini ya contohnya. Jadi alisnya tebal, kepalanya dagul, bodi panjang besar, dan tentunya matanya ini, alis matanya ini ya yang terutama jadi patokan seperti itu ya. Nah, jadi perbedaannya udah kawan-kawan kira-kira udah tahu lah seperti itu ya. Nah, jadi mungkin ini bisa membantu teman-teman yang mungkin nanti pada saat di pasar ya, kira-kira kecil kuning yang bagus itu yang gimana ya. Jadi biar pilihan kali itu nggak salah ya, dan terutama di situ suara ciangnya yang keras teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu tips dari saya. Kalau ada pertanyaan kalian tinggal komentar aja, nanti saya pasti bakal bantu jawab ya. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.